life is flying somehow. Gotta regain control. City lights are shining. Nama Marcelino Ferdinand memang jadi sorotan yang paling trending di berbagai platform media sosial. Tak usah heran, karena Lino adalah aktor utama dalam kemenangan Garuda atas Saudi. Aksinya sangat memanjakan mata dan golnya juga dikemas dengan bagus, bukan gol sembarangan. Marcelino pun berhasil mencuri perhatian dunia dengan masuk media-media besar seperti 433. Namun menariknya, para pemain kelas dunia juga ikut melihat postingan tersebut. Bahkan bisa dilihat seorang Erling Haaland ikut memberikan like. Selain itu, bahkan Marcelino ini sebelumnya juga sudah diprediksi oleh Roberto Mancini, mantan juru taktik Italia dan Saudi, yang pernah menyaksikan Marcelino langsung. Jika kalian ingat, Marceng ini juga sebelumnya pernah menjadi salah satu bakat yang diakui dunia, yang masuk dalam daftar pemain muda paling berharga. Jelas performanya patut diapresiasi. Erick Thohir pun sudah mengapresiasi Lino yang tampil brilian. Apalagi Coach Shin senang banget tuh kelihatannya. Dan inilah berbagai apresiasi untuk Marcelino Ferdinand yang tampil brilian dan menggoda. In this game we play, gonna seize the day. Seperti matahari yang memancarkan cahaya pada pagi hari, Marcelino Ferdinand Philippus benar-benar mengubah segalanya dalam laga versus Saudi. Setelah sebelumnya Lino sempat dipertanyakan bakatnya hingga diremehkan oleh para haters. Namun kini sudah bisa membungkam dengan selebrasi tutup mulut hingga selebrasi ikonik duduk di bangku. Ya, selebrasinya banyak karena berhasil membobol gawang Green Falcon sebanyak 2 kali. Mana golnya bagus semua lagi. Performa ini mengingatkan kami kepada Mancini yang pernah menilai Marcelino, di mana saat Piala Asia U23 Qatar, Mancini ikut serta langsung pertandingan Indonesia versus Irak. Saat itu, Pak Hamdan ngobrol dengan Roberto Mancini, dan dalam pertemuan ini, Pak Hamdan menanyakan pemain timnas Indonesia yang menonjol permainannya siapa saja. Mancini menyebutkan beberapa nomor punggung pemain, salah satunya adalah nomor 7 yaitu Marcelino Ferdinand. Selain itu, pada 2021 lalu media ternama The Guardian memasukkan nama Marcelino Ferdinand ke dalam 60 besar wonderkid paling berharga yang ada di muka bumi, yang dimana Marcelino sejajar dengan Lavia yang telah membela Chelsea dan Gavi yang membela Barcelona. Dan ternyata itu semua terbukti sekarang. Kritikan demi kritikan Marcelino lalui dengan tegar. Dan malam tadi, walau rasa-rasanya nggak adil, pemuda berusia 20 tahun itu menjaga asa mimpi dari 200 juta lebih rakyat Indonesia untuk bisa pertama kalinya melihat negara ini, Indonesia, bermain di Piala Dunia 2026. Dari aksi ini, Marceng sekarang kembali berhasil menarik reaksi berbagai media sepak bola ternama, seperti ESPN yang menyoroti kemenangan Indonesia. Namun yang paling mengejutkan, media ternama dalam dunia sepak bola, 433, juga membagikan banyak postingan terkait performa Marcelino. Mulai dari menyandingkan selebrasi ikonik yang dijuluki oleh netizen sebagai duduk Vincent dengan selebrasi pemain Premier League Mohamed Kudus. Lalu admin 433 juga membuat postingan candaan dengan menyebut Indonesia seperti menang Piala Dunia 2025 setelah menang dari Brasil dengan gol dramatis yang dicetak oleh Marcelino juga. Namun yang paling membuat tercengang, media nomor 1 dalam dunia sepak bola ini membuat meme Marcelino yang memegang Ballon d'Or dengan keterangan jika Marcelino sudah dikonfirmasi sebagai pemenang Ballon d'Or 2025. Sontak, postingan ini dikerubungi netizen Wakanda dan menimbulkan berbagai reaksi kocak. Banyak yang menilai jika admin 433 sedang memasak dan sudah tahu perasaan netizen Nusantara itu besar. We play, gonna seize the day.
Yang paling menarik, postingan mengenai Ballon d'Or tersebut dapat tanggapan dari media dunia. Mengingat 43 merupakan media internasional dan postingannya bukan hanya server Indo saja. Salah satu yang memberikan reaksi adalah Erling Haaland. Boomer kelas dunia milik Man City ini terekspos oleh netizen memberikan reaksi dengan menyukai postingan tersebut. Ini beneran ya teman-teman, bukan fake atau editan. Bagi kalian yang mengikuti Haaland bisa cek sendiri dalam like postingan 433 yang memposting Ballon d'Or Marcelino. Sontak, hal ini justru dibuat candaan oleh netizen dan menyebut Erling Haaland jadi grogi melihat Marceng jadi saingan untuk merebut Ballon d'Or 2025. Erling Haaland telah mengetahui saingannya di Ballon d'Or 2025 melalui akun 433, tulis CCTV Bola 24 jam. Selain itu, pemain lain juga memberikan reaksi termasuk Ronaldo, namun ini bukan Cristiano Ronaldo ya teman-teman, melainkan Ronaldo Kuateh, pemain timnas muda yang juga teman dekat Marcelino. Hehehe, ya kali CR7, beliau ini mah sibuk, lagi liburan keluarga. Portugal main aja Ronaldo absen, apalagi melihat postingan IG, pasti nggak ada waktu, ya kan? Marcelino dapat banyak apresiasi, tapi harus rendah hati. Aksi Marcelino yang mencuri perhatian ini pastinya banyak mendapatkan apresiasi. Rekan-rekannya juga langsung memberikan hal tersebut kepada Marcelino yang mengunggah postingan selebrasinya. Selain itu, apresiasi juga datang dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir, yang mengaku jika Lino memang bakat muda terbaik yang dimiliki Indonesia saat ini. Sementara itu, Menteri Pemuda dan Olahraga juga memberikan pernyataan begini. Ini adalah bukti nyata dari hasil pembinaan. Kita melihat kolaborasi apik antara pemain diaspora seperti Marcelino dengan pemain lokal. 2 gol hari ini mencerminkan potensi besar anak muda Indonesia, ujar Menpora Dito usai menyaksikan pertandingan. Lalu klubnya Oxford United juga sama mengapresiasi Marcelino yang tampil mengesankan. Semoga dengan ini jadi bisa debut di tim utama Oxford ya Marcel. Ya, apapun itu, kami cuma mau mengingatkan jika Marcelino jangan terlena dari pujian serta apresiasi tadi. Jangan sampai kena star syndrome yang kedepannya justru jadi bahaya buat diri sendiri cuy. Marcelino dapat MOTM menceritakan terkait selebrasi dan golnya. Seusai laga, Marcelino yang menjadi aktor utama dalam pertandingan tersebut berhasil meraih penghargaan MOTM atau pemain terbaik dalam pertandingan. Marcelino yang didampingi Sintayong juga melakukan sesi press conference after match. Dalam salah satu wawancara dengan wartawan, pemain Oxford United ini dapat pernyataan mengenai selebrasinya yang terbilang unik. Karena selain golnya yang krusial dan cantik, perayaannya juga jarang terlihat sebelumnya. Marceng pun menjelaskannya gini. Untuk selebrasi gol tidak ada masuk apa-apa, itu natural saya. Dan saya sering lakukan itu di Piala Asia U23 juga. Tak ada yang spesial, momen gol pertama sangat penting untuk saya. Saya melepas semua bebannya. Mulai dari situ, saya menemukan diri saya sebenarnya, jelas Marcelino Ferdinand dikutip dari bola.com. Oh iya, buat kalian yang belum tahu, julukan untuk selebrasi Lino yang dijuluki sebagai duduk Vincent, alasannya ternyata karena duduk dengan kaki menyilang. Walaupun sebenarnya adalah cara duduk yang umum dilakukan oleh banyak orang. Istilah duduk Vincent mulai dikenal karena salah satu musisi sekaligus pembawa acara Vincent Ryan Rumpis kerap duduk sambil menyilangkan kaki. Dari sinilah istilah duduk Vincent muncul dan merujuk pada orang yang duduk sambil menyilangkan kaki, coy. Ya, itulah berbagai sorotan yang kini mengarah ke si Tenggel Marceng. Semoga ini jadi titik awal karir Marcelino yang meningkat. Kalau bisa perform terus di timnas sampai masuk Piala Dunia, bagus tuh, biar dilirik klub-klub top. Tapi kembali lagi teman-teman, kita nggak boleh terlalu jumawa dulu. Perjuangan kita masih panjang ke depan untuk mengejar mimpi menuju Piala Dunia 2026, coy.
Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.